Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part keduanya, bro. Di part kedua ini gua mau jelasin sedikit tentang jahiliyah, karena kemarin tuh penjelasan jahiliyahnya kurang mantep, bro. Sama satu lagi gua mau bawain tentang hadis Jibril. Hadis Jibril ini adalah salah satu referensi di mana tentang kiamat itu seperti apa. Dan yang menariknya, ini Rasulullah ketemu sama Jibril, bro, dengan malaikat Jibril maksud gue, bro. Oke, bro. Nah, pertama nih gue mau jelasin masalah jahiliyah, bro. Jadi jahiliyah itu akar katanya sama-sama jahil, sama-sama jahal. Kalau lo ingat ada Abu Jahal, itu kata-katanya sama-sama jahiliyah. Ini akar katanya ya, bro. Dan kalau dalam bahasa Arab, kalau lo belajar bahasa Arab, bro, luar biasa, bro. Satu kata doang, bro, itu bisa banyak penjelasannya, bro. Karena kata dalam bahasa Arab itu selain dia mengambil akar katanya itu, dia juga bisa dicampur dengan yang namanya domir atau kata ganti, dan juga dia akan berubah berdasarkan waktu. Ada kayak kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada present tense, past tense, ada future tense, kayak gitu, bro. Oke, bro, kita masuk ke kata jahiliyah ya, bro. Jahiliyah itu secara bahasa artinya adalah kebodohan. Sama tuh jahil, jahal, jahiliyah dan seterusnya. Itu adalah kebodohan, bodoh atau kebodohan yang disematkan kepada kaum musyrikin sebelum datang Islam atau sebelum Rasulullah itu diutus sebagai nabi waktu itu. Dan adalah terma yang merangkum keseluruhan makna penyelewengan dalam beribadah, kezoliman dan pembangkangan terhadap kebenaran. Nah, jahiliyah terbesar adalah penyembahan kepada selain Allah atau syirik. Ia adalah ciri paling dominan untuk kata jahiliyah. Karena itu masa sebelum pengutusan yang bergelimang kesyirikan disebut dengan zaman jahiliyah. Gitu, bro. Jadi, bro, kita sebagai orang Islam, bro, sebaiknya kita belajar bahasa Arab, bro. Sholat pakai bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, hadis-hadisnya bahasa Arab. Masa kita kagak ngerti bahasa Arab? Karena sayang banget, bro, itu bahasa Arab luar biasa. Begitu lo baca, bro, lo begitu belajar, maksud gue, bro, lo kalau lagi dengerin sesuatu lo ngerti dikit-dikit, itu indah banget itu, bro. Oke, bro, ini kita sekarang masuk ke hadis Jibril. Hadis Jibril ini masuk di hadis riwayat Muslim nomor 8, bro. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman bin Affan, baru Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat kedua yang menjadi khalifah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi hadisnya itu sebagai berikut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Gitu, bro. Awalnya kayak begitu, bro. Menarik ya, bro. Jadi kalau dalam bahasa sekarang nih, bro, siapa nih orang, tau-tau men datang aja, tau-tau men deket-deket sama Rasulullah, segala dengkulnya ditempelin lagi ke Rasulullah. Gua aja kagak pernah, gitu kali ya kalau sahabat-sahabat ngomongnya kayak gitu kali ya. Tapi begitulah keadaannya. Kita lanjut ya, bro. Jadi setelah ketemu nih lutut sama lututnya Rasulullah sama orang itu, nah, sebelum tahu nih ceritanya kan. Nah, terus dia bertanya, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Nah, itu juga menarik nih, karena dia manggilnya Hai Muhammad, bukan Rasulullah, tapi Hai Muhammad gitu loh. Cakep ya, cakep ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Jadi kan tadi pertanyaan, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat,
berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar, sodakta. Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkan. Cakep ya bro, dia yang nanya, dia sendiri yang membenarkan. Habis itu ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar, sodakta. Ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maksudnya melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Bahasa Arabnya mata sa'ah katanya. Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya gitu coba. Nabi sama malaikat kagak tahu kapannya bro. Jadi siapa kita gitu loh. Tapi oke. Nah itu pembahasan belakangan aja ya. Nah dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah ini dia bro, tanda-tandanya bro. Tanda-tandanya bro, bukan lagunya Mus Mujiono ya, tanda-tandanya bukan itu bro. Bukan bro, sorry bro, ini malum lah cara milenial nih bro. Nah beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki itu segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Cakep ya bro. Nah gitu bro ceritanya bro. Nah sekarang dari tanda-tanda tadi itu udah ada yang pernah lu lihat belum? Lo jawab sendiri deh, gua kagak punya ini deh, terserah lu tuh jawabnya. Yang pertama tadi, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Yang berikutnya, jika engkau telah melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau miskin papa, serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Udah pernah dilihat belum tuh bro? Cluenya adalah ada sih di sono di Arab tuh, dulunya padang pasir, sekarang gedungnya udah tinggi-tinggi, berlomba bro, saling tinggi-tinggian gedung bro. Oke bro, sekarang segini dulu bro, jangan panjang-panjang, nyantai aja, dikit-dikit aja bro. Nanti kita sambung ke part 3, ini baru part 2 nih bro ya. Nggak tahu sampai berapa part lah, kita jalanin aja ya bro. Oke bro, jangan lupa ya bro, tekan itu subscribe-nya, loncengnya juga, like-nya juga. Udah gitu lo kasih komen bro, apa yang lo butuhin bro. Mungkin gua kecepetan, atau gua kurang cepet, atau gua kurang asik, atau gimana kayak bro, terserah bro. Pokoknya lo terus di situ, yang penting lo subscribe dan simak terus. Oke bro, assalamualaikum.